Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai hitung integral. Sebelumnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, nama saya Sang Ayu Putu Putri Santika Dewi dengan NIM 20075211131, nomor absen 8, dan rekan saya Sydney Mulyarta dengan NIM 20075211125, nomor absen 7. Materi yang akan kami bahas yang pertama adalah integral tak tentu, yang kedua adalah integral tertentu, dan yang ketiga adalah menghitung luas bidang datar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu. Bila ada suatu fungsi y sama dengan fx, maka derivatifnya adalah dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan f aksen x sama dengan y aksen. Sekarang persoalannya dibalik. Akan dicari suatu fungsi yang derivatifnya telah diketahui. Cara untuk mencari suatu fungsi yang derivatifnya telah diketahui ini disebut dengan antiderivatif atau integral tak tentu. Integral f aksen x dx dibaca integral dari f aksen x terhadap x. Dx menunjukkan bahwa pengintegralan atau proses integrasi dilakukan terhadap variabel x. Integral sama dengan tanda integral diambil dari huruf Jerman S yang mengacu pada penjumlahan, dipakai pertama kali oleh Leibniz. Fx sama dengan fungsi integral atau fungsi primitif atau fungsi asal. F aksen x sama dengan integran atau fungsi yang diintegrasikan. C sama dengan konstanta integrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian integral tak tentu, perhatikan contoh berikut. Fungsi asal gx sama dengan x kuadrat ditambah 5, derivatif atau turunannya adalah g aksen x sama dengan 2x. Fungsi asal zx sama dengan x kuadrat ditambah 10, derivatif atau turunannya adalah z aksen x sama dengan 2x. Fungsi asal ux sama dengan x kuadrat ditambah 30, derivatif atau turunannya adalah u aksen x sama dengan 2x. Fungsi asal fx sama dengan x kuadrat ditambah c, derivatif atau turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Dari contoh tersebut, ternyata bahwa fungsi-fungsi yang hanya berbeda bilangan tetapnya atau konstantanya mempunyai derivatif yang sama. Jadi, x kuadrat ditambah c sama dengan integral 2x dx atau 2x dx sama dengan x kuadrat ditambah c. Kaidah dasar integrasi. Integral tak tentu dari suatu fungsi akan lebih mudah didapat melalui aturan-aturan atau kaidah-kaidah integrasi berikut. Fungsi aljabar. Yang pertama adalah integral dari suatu konstanta k. Ditulis dengan rumus integral k dx sama dengan kx ditambah c. Contoh, yang A, integral 5 dx sama dengan 5x ditambah c. Yang B, integral 15 dx sama dengan 15x ditambah c. Dan yang C, integral dx sama dengan integral 1 dx sama dengan x ditambah c. Yang kedua, ada integral dari suatu fungsi pangkat n tidak sama dengan min 1. Ditulis dengan rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Contohnya, yang A, integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Yang B, integral x pangkat 5 dx sama dengan 1 per 5 ditambah 1, x pangkat 5 ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 6 x pangkat 6 ditambah c.
Dan yang C, integral x pangkat min 3 dx sama dengan 1 per min 3 ditambah 1, x pangkat min 3 ditambah 1 ditambah C sama dengan 1 per min 2, x pangkat min 2 ditambah C sama dengan min 1 per 2 x kuadrat ditambah C. Yang ketiga ada integral dari suatu fungsi pangkat n sama dengan min 1. Ditulis dengan rumus integral x pangkat min 1 dx sama dengan integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah c. Yang keempat, ada integral dari suatu konstanta kali fungsi pangkat. Ditulis dengan rumus integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c dengan n tidak sama dengan min 1. Contohnya yang A, integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah c. Yang B, integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 per 3 ditambah 1, x pangkat 3 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 4, x pangkat 4 ditambah c sama dengan 1 per 2, x pangkat 4 ditambah c. Yang C, integral 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 per 4 ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 1 ditambah c sama dengan 5 per 5 x pangkat 5 ditambah c sama dengan x pangkat 5 ditambah c. Yang D, integral dx per x pangkat 5 sama dengan integral x pangkat min 5 dx sama dengan 1 per min 5 ditambah 1 x pangkat min 5 ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat min 4 per min 4 ditambah c sama dengan 1 per min 4 x pangkat 4 ditambah c sama dengan min 1 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Yang E, integral akar x dx sama dengan x pangkat setengah dx sama dengan 1 per setengah ditambah 1, x pangkat setengah ditambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah c sama dengan 2 per 3 akar x pangkat 3 ditambah c sama dengan 2x per 3 akar x ditambah c. Selanjutnya adalah fungsi eksponen. Yang pertama, integral fungsi eksponen berbasis e. Ditulis dengan rumus integral e pangkat kx dx sama dengan e pangkat kx per k ditambah c dengan k sama dengan konstanta. Contohnya yang A, integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Contoh yang B, integral e pangkat 3x dx sama dengan 1 per 3 dikali e pangkat 3x ditambah c. Yang C, integral e pangkat 5x dx sama dengan 1 per 5 e pangkat 5x ditambah c. Yang D, integral e pangkat 15x dx sama dengan 1 per 15 e pangkat 15x ditambah c. Yang kedua, ada integral fungsi eksponen berbasis a dengan a tidak sama dengan e. Ditulis dengan rumus integral a pangkat kx dx sama dengan a pangkat kx per k ln a ditambah c dengan k sama dengan konstanta. Contohnya yang A, integral 5 pangkat 2x dx sama dengan 1 per 2 ln 5 dikali 5 pangkat 2x ditambah c. Yang B, integral 7 pangkat x dx sama dengan 1 per 1 ln 7 dikali 7 pangkat x ditambah c.
Yang C, integral 3 pangkat 4T dt sama dengan 1/4 ln 3 dikali 3 pangkat 4T ditambah C. Yang D, integral 10 pangkat 5Y dy sama dengan 1/5 ln 10 dikali 10 pangkat 5Y ditambah C. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Yang pertama ada integral fungsi logaritma berbasis 10. Ditulis dengan rumus integral log kx dx sama dengan x log kx dikurang x log e ditambah c. Contohnya yang A, integral log 3x dx sama dengan x log 3x dikurang x log e ditambah c. Yang B, integral log 25x dx sama dengan x log 25x dikurang x log e ditambah c. Yang C, integral log 7x dx sama dengan x log 7x dikurang x log e ditambah c. Yang kedua, ada integral dari fungsi logaritma berbasis e. Ditulis dengan rumus integral ln kx dx sama dengan x ln kx dikurang x ditambah c. Contohnya yang A, integral ln 6x dx sama dengan x ln 6x dikurang x ditambah c. Yang B, integral ln 3x dx sama dengan x ln 3x dikurang x ditambah c. Yang C, integral ln 5x dx sama dengan x ln 5x dikurang x ditambah c. Sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral yang pertama ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral kurung kurawal buka fx kurang lebih gx kurang kurawal tutup dx sama dengan integral fx dx kurang lebih integral gx dx. Contohnya yang A, integral 5x kuadrat dx sama dengan 5 integral x kuadrat dx. Yang B, integral 10 ln 3x dx sama dengan 10 integral ln 3x dx. Yang C, integral 5 e pangkat x dx sama dengan 5 integral e pangkat x dx. Yang D, integral 5 e pangkat x dikurang 3 ln x dx sama dengan integral 5 e pangkat x dx dikurang integral 3 ln x dx. Yang E, integral x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 dx sama dengan integral x pangkat 2 dx dikurang integral 2x dx ditambah integral 3 dx. Dengan catatan, cara menyelesaikan persoalan integral secara umum adalah sebagai berikut. Melalui sifat-sifat integral yang ada, bawalah persoalan integral tersebut ke dalam bentuk rumus dasar atau aturan-aturan dasar integrasi. Setelah itu, baru diselesaikan atau dipecahkan. Contohnya adalah yang A, integral 5e pangkat 3x dx sama dengan 5 integral e pangkat 3x dx sama dengan 5 dikali 1/3 dikali e pangkat 3x ditambah c sama dengan 5/3 e pangkat 3x ditambah c. Yang B, integral 2 dikali 5 pangkat 2x dx sama dengan 2 integral 5 pangkat 2x dx sama dengan 2 dikali 1/2 ln 5 dikali 5 pangkat 2x ditambah c sama dengan 1/ln 5 dikali 5 pangkat 2x ditambah c. Yang C, integral x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dx sama dengan integral x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x pangkat 0 dx sama dengan 1/2 plus 1
X pangkat 2 plus 1 ditambah 2 per 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1 ditambah 3 per 0 plus 1, X pangkat 0 plus 1 ditambah C, sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 3X ditambah C. Yang D, integral 5 log 3X dx sama dengan 5 integral log 3X dx sama dengan 5 X log 3X dikurang X log E ditambah C. Yang E, integral 2 log 25X dx sama dengan 2 integral log 25X dx sama dengan 2 X log 25X dikurang X log E ditambah C. Yang F, integral 5 ln 3X dx sama dengan 5 integral ln 3X dx sama dengan 5X ln 3X dikurang X ditambah C. Dan yang G, integral 10 ln 6X dx sama dengan 10 integral ln 6X dx sama dengan 10 X ln 6X dikurang X ditambah C. Selanjutnya adalah metode integrasi. Apabila persoalan integral sulit dibawa ke dalam bentuk rumus dasar yang ada, maka perlu suatu cara atau metode pemecahannya. Metode yang lazim dipakai adalah yang pertama metode uraian, yang kedua metode substitusi, yang ketiga integrasi parsial, dan yang keempat integrasi fungsi pecah. Selanjutnya, pada bagian ini, metode integrasi yang dibahas hanyalah metode uraian, metode substitusi, dan metode parsial. Yang pertama adalah metode uraian. Dengan metode ini, suatu integral yang belum berbentuk rumus dasar, integrannya diuraikan sehingga diperoleh integral dalam bentuk rumus dasar. Contoh yang A, integral X dikurang 1 per akar X kuadrat dx sama dengan integral X kuadrat dikurang 2 akar X ditambah 1 per X dx sama dengan integral X kuadrat dx dikurang integral 2 akar X dx ditambah integral 1 per X dx sama dengan integral X kuadrat dx dikurang 2 integral X pangkat setengah dx ditambah integral 1 per X dx sama dengan X pangkat 3 per 3 dikurang 2 X pangkat 3 per 2 per 3 per 2 ditambah ln X ditambah C sama dengan X pangkat 3 per 3 dikurang 4 per 3 2 akar X pangkat 3 ditambah ln X ditambah C sama dengan X pangkat 3 per 3 dikurang 4 per 3X akar X ditambah ln X ditambah C. Contoh yang B, integral X dikurang 1 per X kuadrat dx. X min 1 per X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan X kuadrat min 2 ditambah 1 per X kuadrat, sehingga integral X dikurang 1 per X kuadrat dx sama dengan integral X kuadrat dikurang 2 ditambah 1 per X kuadrat dx sama dengan integral X kuadrat dx dikurang integral 2 dx ditambah integral X pangkat min 2 dx sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 min 2X ditambah 1 per min 1 X pangkat min 1 ditambah C sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 min 2X min 1 per X ditambah C. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sydney Mulyarta. 2. Metode substitusi sederhana. Salah satu cara untuk membawa persoalan kembali ke dalam bentuk rumus dasar ialah cara substitusi. Misalkan integral fx dx belum berbentuk rumus dasar, ambil substitusi x sama dengan uz, maka dx per dz sama dengan u aksen z.
maka dx per dz dx sama dengan u aksen z dz, sehingga integral fx dx sama dengan integral f uz dikali u aksen z dz. Integral dapat diselesaikan dengan rumus tadi. Contoh yang pertama, integral 3x ditambah 1 pangkat 10 dx sama dengan bentuk 3x ditambah 1 pangkat 10 dapat diuraikan tetapi cukup panjang, maka untuk mudahnya dicoba menyelesaikan dengan metode substitusi. Misalkan z sama dengan 3x ditambah 1, dz per dx sama dengan 3, maka dx sama dengan 1 per 3 dz, sehingga integral 3x ditambah 1 pangkat 10 dx sama dengan integral z pangkat 10 dz per 3 sama dengan 1 per 3 integral z pangkat 10 dz sama dengan 1 per 3 z pangkat 11 per 11 ditambah c. Jadi hasilnya 1 per 33 3x ditambah 1 pangkat 11 ditambah c. Lalu contoh yang kedua, yaitu e pangkat 5x ditambah 2 dx sama dengan, misalkan z sama dengan 5x ditambah 2. dz per dx sama dengan 5, maka dx sama dengan dz per 5. Sehingga hasilnya adalah 1 per 5 e dalam kurung e pangkat 5x ditambah 2 ditambah c. 3. Metode parsial. Metode parsial sama dengan integral parsial suatu integral apabila integrandnya atau yang diintegrasikan merupakan hasil kali 2 derivatif suatu fungsi. Maka penyelesaiannya dapat dipakai metode parsial. Untuk lebih jelasnya, berikut uraiannya. Misalkan fx sama dengan ux dikali vx. Untuk mudahnya, bentuk tadi hanya ditulis sebagai f sama dengan u kali v. Lalu df per dx sama dengan du per dx dikali v ditambah u dikali dy per dx. Lalu df sama dengan du per dx dikali v dikali dx ditambah u dikali dv per dx dikali dx. Lalu df sama dengan v dikali du ditambah u dikali dv. Telah diketahui f sama dengan u dikali v, sehingga d dikali u kali v sama dengan v dikali du ditambah u dikali dv. Integrasikan di kedua ruas, jadi integral d dalam kurung u kali v sama dengan c dikali du ditambah u dikali dv. U dikali v sama dengan integral v dikali du ditambah integral u dikali dv. Jadi, integral u dikali dv sama dengan u kali v dikurang integral v dikali du atau integral v dikali du sama dengan u dikali v dikurang integral u dikali dv. Contoh penggunaan metode parsial yaitu yang pertama, x dikali ex dx sama dengan, jadi untuk mencarinya dicari dulu misalkan u sama dengan x, du sama dengan dx, dv sama dengan e pangkat x dx, maka v sama dengan integral e pangkat x dikurang integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Sehingga integral x dikali e pangkat x dx sama dengan x dikali e pangkat x dikurang integral e pangkat x dx sama dengan x dikali e pangkat x dikurang e pangkat x ditambah c. Sama dengan e pangkat x dalam kurung x min 1 tutup kurung ditambah c. Selanjutnya, contoh kedua itu ln x dx sama dengan titik-titik. Misalkan
U sama dengan ln X, maka du sama dengan 1 per X dx. dv sama dengan dx, maka v sama dengan integral dx sama dengan X. Sehingga integral ln X dx sama dengan ln X dikali X dikurang integral X 1 per X dx sama dengan X ln X dikurang integral dx sama dengan X ln X dikurang X ditambah C. Jadi hasilnya X dalam kurung ln X min 1 tutup kurung ditambah C. Integral tertentu. Pengertian integral tertentu. Suatu fungsi Y sama dengan fx kontinu dalam interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B dibagi menjadi n interval. Misalkan, A sama dengan U0 kurang dari U1 kurang dari U2 sampai kurang dari UN sama dengan B dengan panjang interval delta X1 sama dengan U1 dikurang U0, delta X2 sama dengan U2 dikurang U1, delta XI sama dengan UI dikurang UI min 1. Di dalam setiap interval yang panjangnya delta X dapat dipilih suatu titik X sedemikian sehingga dapat dibuat jumlahan dari fx dikali delta X. Ialah fx1 dikali delta x1 ditambah fx2 dikali delta x2 ditambah fxn dikali delta xn sama dengan jumlah dari fxi dikali delta xi dengan nilai i sama dengan 1 sampai n. Jumlah ini disebut sebagai integral fungsi y sama dengan fx pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Sebagai integral fungsi y sama dengan fx pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Bila pada jumlah fx1 dikali delta xi dengan nilai i sama dengan 1 sampai n, diambil limitnya untuk n, yaitu tak hingga, dan delta xi, yaitu 0, maka didapat limit n mendekati tak hingga, delta xi mendekati 0, jumlah fxi dikali delta xi dengan nilai i sama dengan 1 sampai n sama dengan L. Rumus ini menyatakan luas daerah ABCD. Berikut disajikan kurva. Misalkan yang diambil adalah bidang PQRS. Bila diambil limitnya untuk delta X yaitu 0, maka didapat fx sama dengan limit delta X mendekati 0, delta L per delta X sama dengan dl per dx. Lalu fx sama dengan dl per dx, maka dl sama dengan fx dx. Integral dl sama dengan integral fx dx. Luas x sama dengan integral fx dx dengan batas atas x, batas bawah a. Berarti luas x merupakan integral dari fx dx, dengan demikian luas b sama dengan integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Luas a sama dengan integral fx dx dengan batas atas a, batas bawah a sama dengan 0. Misalkan, integral fx dengan batas atas x, batas bawah a sama dengan fx ditambah c atau dfx per dx sama dengan fx, sehingga luas x sama dengan integral fx dx dengan batas atas x, batas bawah a sama dengan fx ditambah c.
luas A sama dengan integral fx dx dengan batas atas A dan batas bawah A sama dengan FA ditambah C sama dengan 0, maka FA ditambah C sama dengan 0. Maka C sama dengan min FA. Luas B sama dengan integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan FB ditambah C sama dengan FB dikurang FA. Maka didapat luas B sama dengan integral fx dx ditambah integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan FB dikurang FA. Jadi, integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan fx batas atas B batas bawah A sama dengan FB dikurang FA bila dfx per dx sama dengan fx. Selanjutnya, sifat-sifat integral tertentu. Jika fx dan gx keduanya fungsi kontinu dalam interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, maka yang pertama, integral fx dx dengan batas atas a, batas bawah a sama dengan 0. Sifat yang kedua, integral fx dx dengan batas atas a, batas bawah b sama dengan min integral fx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Lalu sifat yang ketiga, integral kfx dx dengan batas atas b, batas bawah a sama dengan k integral fx dx dengan batas atas a, batas atas b, batas bawah a. Lalu sifat yang keempat, integral fx plus minus gx dx dengan batas atas b, batas bawah a sama dengan integral fx dx plus minus dengan batas atas b, batas bawah a integral gx dx dengan batas atas b, batas bawah a. Selanjutnya, sifat yang kelima, integral fx dx dengan batas atas c, batas bawah a sama dengan integral fx dx ditambah dengan batas atas b, batas bawah a ditambah integral fx dx batas atas b, batas bawah a bila c di dalam interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Contoh, yang pertama integral 4x ditambah 3 dx dengan batas atas 2, batas bawah 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dengan batas atas 2, batas bawah 0 sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang dalam kurung 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0. Jadi hasilnya 14. Lalu contoh kedua, integral dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 7 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 7x dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurang dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 7 dikali 1 didapat 26 dikurang 9 hasilnya 17. 3. Menghitung luas bidang datar. Salah satu kegunaan dari integral tertentu yaitu menghitung luas bidang datar. Yang pertama, luas bidang datar yang dibatasi oleh satu grafik fungsi A terhadap sumbu X. Luas daerah yang diarsir L yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X dengan grafik Y sama dengan Fx adalah L sama dengan nilai mutlak dari integral fx dx di mana batas atas b dan batas bawah a.
Lalu yang kedua terhadap sumbu Y. Luas daerah yang diarsir atau L, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y dengan grafik X sama dengan GY adalah L sama dengan nilai mutlak integral GY dy, di mana batas atasnya B dan batas bawahnya A. 2. Luas bidang datar yang dibatasi oleh satu grafik fungsi. Yang pertama, terhadap sumbu X. Luas daerah yang diarsir atau L, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan F1X dan Y sama dengan F2X adalah L sama dengan nilai mutlak dari integral F1X dikurang F2X dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Lalu, yang kedua terhadap sumbu Y. Luas daerah yang diarsir atau L yaitu luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi X sama dengan G1Y dan X sama dengan G2Y adalah L sama dengan nilai mutlak dari integral G2Y dikurang G1Y dy, di mana batas atas B dan batas bawah A. Selanjutnya, contoh. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 3. Penyelesaiannya, L sama dengan nilai mutlak dari integral fx dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan nilai mutlak dari integral 2x dx dengan batas atas 3, batas bawah 0 sama dengan nilai mutlak x kuadrat dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Catatan, untuk menghitung luas daerah sangatlah perlu untuk menggambar grafik fungsi pada interval yang bersangkutan. Baik, kesimpulannya, integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Integral dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu, dan integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu yang disebut dengan integral tertentu. Integral tak tentu dari suatu fungsi akan lebih mudah didapat melalui aturan-aturan atau kaidah-kaidah integrasi, yaitu dengan fungsi aljabar, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Cara menyelesaikan persoalan integral secara umum dapat melalui sifat-sifat integral yang ada. Apabila persoalan integral sulit dibawa ke dalam bentuk rumus dasar yang ada, maka dapat dipecahkan dengan metode, yaitu metode uraian, metode substitusi, integral parsial, dan integrasi fungsi pecah. Integral tertentu juga dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat integral tertentu yang ada. Salah satu kegunaan dari integral tertentu yaitu menghitung luas bidang datar. Luas bidang datar tersebut merupakan luas bidang datar yang dibatasi oleh suatu grafik fungsi dan dua grafik fungsi, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.